wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Presentasi kali ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, Arianti Sri Lestari dengan NIM belakang 233, dan ada rekan saya, Fahmi Nur Solihat dengan NIM belakang 241, dan ada rekan saya selanjutnya, Sahla Nailah dengan NIM belakang 255. Selanjutnya di sini ada topik yang akan dibahas dalam presentasi ini, diantaranya yang pertama ada objek penelitian, yang kedua ada masalah yang dihadapi objek yang dinilai, yang ketiga ada validitas dan reliabilitas, yang keempat ada uji asumsi klasik, yang kelima ada uji Sobel dan uji hipotesis, yang keenam ada penutup. Di sini yang pertama objek penelitian kami yaitu pengguna teknologi di Kota Bandung. Atribut objeknya diantaranya ada kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Objek yang sedang dilakukannya yaitu e-commerce Tokopedia. Selanjutnya di sini ada masalah yang dihadapi dari objek penelitian. Berkembangnya teknologi saat ini berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi dapat membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat modern menjadi lebih praktis seperti dengan hadirnya internet. Penggunaan internet banyak dimanfaatkan dalam bidang perekonomian, khususnya dalam sektor jual beli yang dilakukan cukup dengan genggaman jari dengan basis jejaring elektronik yang disebut e-commerce. Ada beberapa e-commerce yang masuk ke pasar Indonesia, diantaranya ada Tokopedia. Tokopedia itu didirikan pada tahun 2009 yang merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Pertumbuhan penggunaan e-commerce meningkat pada periode tahun 2020 sampai 2021 sebesar 40%. Namun, meskipun penggunaan e-commerce meningkat, faktanya penggunaan Tokopedia menurun pada tahun 2020 sampai 2021 tersebut sebesar 11%. Kondisi ini dapat menunjukkan rendahnya loyalitas pelanggan setelah mendapatkan pengalaman atas penggunaan Tokopedia. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, model konseptual dan hipotesis. Bisa dilihat ya di sini ada gambar kerangka pemikiran. Untuk variabel X-nya yaitu kualitas pelayanan, variabel Y-nya yaitu kepuasan pelanggan, variabel Z-nya yaitu loyalitas pelanggan. Hipotesis 1 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis terakhir yaitu peran kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama diantaranya untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Dan yang terakhir, untuk menganalisis peran kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahmi Nur Solihat. Kepada Fahmi Nur Solihat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Nur dengan NIM AHI241. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik, uji regresi, dan serta uji Sobel. Nah, untuk kali ini saya akan membahas hasil uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini hasil dari pernyataan variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang dimana hasilnya itu bisa dilihat R hitung atau R statistiknya itu dapat dilihat yang pertama ada 0,904, lalu ada 0,770, lalu ada 0,794, lalu ada 0,794. Nah, untuk hasil dari kepuasan pelanggan yang pertama ada 0,801, lalu ada 0,906, lalu ada 0,911. Nah, yang dimana hasil itu R hitung atau R statistiknya itu lebih besar dari R tabel, yang dimana R tabelnya itu 0,3061. Maka pernyataan dari kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan itu dinyatakan valid karena R statistik atau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Nah, jadi dengan demikian pernyataan dari setiap variabel kualitas maupun kepuasan pelanggan itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Baik, selanjutnya di sini ada hasil uji reliabilitas yang dimana masing-masing dari variabel ini kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan menghasilkan Cronbach alpha yaitu 0,819 dan kepuasan pelanggan itu 0,845. Yang dimana dinyatakan reliable dan bersifat konsisten. Nah, karena hasil yang diperoleh dari Cronbach alpha kualitas pelayanan serta kepuasan pelanggan ini itu lebih besar dari kriteria minimum yaitu 0,6, maka dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya hasil uji validitas serta reliabilitas dari variabel loyalitas pelanggan, yang dimana masing-masing R hitung atau R statistik yang diperoleh dari uji validitas ini menghasilkan hasil yang lebih besar dari R tabel. Bisa dilihat ya, ini ada 0,711, ada 0,858, 0,888, dan seterusnya. Ini hasil ini lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3061. Lalu ini di sini juga ada hasil reliabilitas dari instrumen loyalitas pelanggan, yang dimana hasil Cronbach alpha yang diperoleh yaitu ada 0,904, yang dimana itu dinyatakan reliable karena hasil yang diperoleh ini lebih besar dari kriteria minimum yaitu 0,6. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai uji asumsi klasik, yang dimana terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskadastisitas. Nah, yang pertama ini ada uji normalitas data. Nah, berdasarkan tabel hasil yang diperoleh bahwa uji normalitas pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan menghasilkan hasil 0,200, lalu yang kedua pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan memperoleh hasil 0,052, yang dimana hasil dari kedua persamaan ini menghasilkan hasil yang lebih besar dari 0,05, yang pada artinya data berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji multikolinearitas. Yang pertama ini ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, yang dimana nilai tolerance value yang diperoleh sudah memenuhi kriteria yaitu 1,000 itu lebih besar dari 0,1. Lalu nilai VIF yang diperolehnya itu 1,000 itu lebih kecil dari 10. Maka
dapat dilihat ya, ini tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Lalu yang kedua ada pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, yang dimana nilai tolerance value-nya itu memperoleh yang pertama ada kualitas pelayanan memperoleh hasil 0,481, kepuasan pelanggan yaitu 0,481, yang dimana nilai tolerance value yang diperoleh itu lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang diperoleh dari kualitas layanan serta kepuasan pelanggan itu yaitu 2,081 itu lebih kecil dari 10. Maka sama, tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Nah, maka dari hasil kedua persamaan itu menunjukkan bahwa data atau model regresi terbebas dari multikolinearitas, yang artinya variabel independen pada model regresi tidak saling berkorelasi. Nah, lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, memperoleh hasil nilai signifikan yaitu 0,100. Itu lebih besar dari 0,05. Lalu untuk hasil dari pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan memperoleh hasil untuk kualitas pelayanan yaitu 0,858. Lalu untuk kepuasan pelanggan memperoleh hasil 0,515. Nah, itu hasil dari kedua persamaan itu menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pada model regresi ini terbebas dari heteroskedastisitas, yang artinya bahwa tidak terdapat satupun variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Baik, selanjutnya ada hasil dari uji regresi. Nah, yang pertama ini ada hasil dari uji regresi sederhana, yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, bisa dilihat pada hasilnya gitu ya, yang ada di tabel ini, analisis regresi sederhana ini diketahui bahwa nilai T hitungnya itu atau nilai T statistiknya itu diperoleh hasil 13,069. Nah, sedangkan nilai koefisien betanya yaitu sebesar 0,580. Nah, artinya yang dimana variabel kualitas pelayanan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, hal ini dapat dilihat dari tes statistik atau T hitung yang diperoleh ini lebih besar dari T tabel, yaitu yang dimana T tabelnya itu sebesar 1,97509. Nah, serta nilai koefisien yang diperolehnya itu bernilai memiliki arah positif. Dengan demikian, manajemen Tokopedia dapat memprioritaskan untuk meningkatkan seluruh indikator yang membentuk kualitas pelayanan, karena yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif pada kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya juga ada hasil dari regresi berganda kepuasan pelanggan. Nah, yang dimana kepuasan pelanggan itu juga sama ya, berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dilihat dari hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0,810, serta didukung juga oleh nilai T statistik atau T hitungnya itu sebesar 4,149. Nah, dengan demikian pihak pengusaha gitu ya, e-commerce khususnya Tokopedia dapat memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, dikarenakan diharapkan mampu berdampak secara positif terhadap loyalitas pelanggan. Baik, lalu selanjutnya ada hasil dari uji Sobel. Nah, pada tabel ini merupakan hasil yang diperoleh dari uji Sobel. Nah, uji peran kepuasan pelanggan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, berdasarkan hasil uji Sobel yang
diperoleh gitu ya, bahwa nilai T hitung yang diperoleh dari uji Sobel ini yaitu negatif 0,20461324 ini menunjukkan lebih kecil dari T tabel yaitu 1,97519. Nah, berarti dengan demikian kepuasan pelanggan ini tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Sahla Nailah. Kepada Sahla dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sahla Naila, NIM belakang saya 255. Di sini saya akan memaparkan bagian uji hipotesis dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama ada H1, hubungan antara variabelnya yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, didapat T hitungnya sebesar 13,069, lalu interpretasinya yaitu H0 berhasil ditolak, dan hipotesis alternatif atau HA didukung data empiris. Lalu selanjutnya ada H2, yaitu kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, T hitungnya didapat sebesar 9,460, lalu interpretasi hasilnya H0 berhasil ditolak dan hipotesis alternatif atau HA didukung data empiris. Lalu untuk yang hipotesis selanjutnya ada H3 yaitu kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, didapat hitungnya sebesar 9,613 dan interpretasinya yaitu H0 berhasil ditolak dan hipotesis alternatif atau HA didukung data empiris. Lalu yang terakhir ada H4 kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang dimediasi oleh loyalitas pelanggan, didapat hitungnya sebesar min 0,204611324, interpretasinya yaitu H0 berhasil ditolak dan hipotesis alternatif atau HA didukung data empiris. Nah, untuk selanjutnya di bagian bab kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Lalu yang kedua ada kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Lalu yang ketiga ada kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Lalu yang terakhir ada kepuasan pelanggan tidak berperan dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Lalu, nah untuk saran dari penelitian yang telah kami lakukan ini, berdasarkan hasil diharapkan e-commerce Tokopedia dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena jika kualitas pelayanan positif dapat berperan meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu serta membangun loyalitas pelanggan yang baik bagi dan menguntungkan bagi e-commerce Tokopedia. Nah, beberapa kelebihan dari penelitian ini ya, diantaranya yaitu keunggulan dari penelitian ini seperti halnya bahwa e-commerce Tokopedia sebagai objek yang dinilai dari penelitian ini dalam e-commerce yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu yang terlalu general. Nah, indikator atau sub-atribut dalam penelitian ini khususnya untuk kualitas pelayanan secara jelas sangat melekat pada atribut objek yang dinilai yang memang tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian data yang tertera dalam penelitian ini juga ditulis dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna sehingga mudah untuk dianalisis oleh pembaca. Nah, penelitian ini juga memiliki kekurangan di mana aspek penelitian ini hanya melibatkan pengguna Tokopedia di Kota Bandung, yang mana untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupannya secara geografis agar semakin banyak pula pengguna Tokopedia yang dilibatkan. Nah, selanjutnya ada juga jumlah sampel pada penelitian ini hanya menggunakan 160 orang. Nah, maka dari itu penelitian selanjutnya bisa menambahkan jumlah sampel dalam penelitian ini. Lalu ada juga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan purposive sampling, di mana sampel yang dapat mengisi formulir kuesioner hanyalah orang-orang dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan menggunakan teknik pengumpulan data convenience sampling agar lebih mudah dalam mendapatkan responden selaku penilai. Nah, kekurangan lainnya juga adalah teknik analisis berganda. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan analisis jalur atau PET analisis model sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan Tokopedia di Kota Bandung. Berdasarkan hasil tersebut, e-commerce Tokopedia dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang positif karena pada umumnya orang-orang ataupun pengguna e-commerce menginginkan pelayanan yang terbaik. Dikarenakan kualitas pelayanan yang positif dapat berperan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun loyalitas pelanggan yang menguntungkan bagi e-commerce Tokopedia. Baik, untuk
pemaparan dari saya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.